Namanya adalah Pokat Meurah Intan. Mungkin kamu baru pertama kali dengar nama ini dan wajar banget sih. Karena nama beliau memang jarang masuk dalam buku pelajaran atau dibicarakan secara luas di media. Tapi justru karena itulah kita harus angkat dan kenalkan ke publik. Karena apa yang beliau lakukan buat Aceh, khususnya Aceh Jaya, bukan sesuatu yang kecil. Pocut Meurah Intan adalah bukti nyata bahwa perempuan Aceh bukan cuma hebat di dapur atau rumah tangga, tapi juga bisa jadi pemimpin perlawanan di tengah medan perang. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Pocut Meurah Intan berasal dari kalangan bangsawan atau uli balang, semacam pemimpin adat atau pemimpin lokal di Aceh pada masa itu. Beliau adalah istri dari Teuku Raja Keumangan, seorang uli balang yang punya pengaruh besar di wilayah Aceh Jaya, khususnya di kawasan Lamno dan sekitarnya. Nah, ketika konflik dengan Belanda makin memanas, sang suami pun ikut angkat senjata dan memimpin pasukan perlawanan. Tapi perjuangan itu nggak berjalan mulus. Dalam satu pertempuran sengit, Teuku Raja Keumangan gugur di medan perang. Biasanya kalau udah kayak gini, apalagi di masa itu, perempuan akan mundur. Mereka akan fokus mengurus keluarga atau mungkin menghindar dari konflik. Tapi Pokat Meurah Intan memilih jalan yang berbeda. Beliau nggak tinggal diam, justru saat kehilangan suami, semangat juangnya malah makin menyala. Beliau ambil alih peran suaminya, memimpin sisa-sisa pasukan perlawanan, dan menyusun strategi buat tetap melawan penjajah. Bayangin ya, seorang perempuan di masa kolonial, di tengah tekanan militer Belanda yang luar biasa besar, tapi masih berani maju dan bertahan. Gila, luar biasa banget. Beliau memimpin pasukan gerilya, jadi jangan bayangin perang zaman dulu itu kayak perang terbuka di lapangan luas. Perang di Aceh waktu itu banyak terjadi di hutan-hutan, pegunungan, dan wilayah pedalaman. Mereka sembunyi-sembunyi, bergerak cepat, dan menyerang secara mendadak. Nah, Pocut Meurah Intan terbukti sangat lihai dalam taktik gerilya ini. Beliau sering berpindah-pindah tempat, dari kampung satu ke kampung lain, dari bukit ke bukit. Dan meskipun kekuatannya jauh di bawah Belanda, tapi karena cerdiknya strategi, mereka bisa bikin pasukan Belanda kelabakan. Yang bikin makin salut, beliau nggak cuma mikirin perang aja, tapi juga menjaga moral dan semangat rakyat. Beliau sering mengunjungi desa-desa, bicara langsung sama rakyat kecil, dan mengajak mereka tetap semangat berjuang. Banyak kesaksian lisan dari masyarakat Lamno dan sekitarnya yang bilang kalau Pokat Meurah Intan itu sosok yang sangat disegani, sekaligus dicintai. Beliau bukan cuma pemimpin, tapi juga pelindung bagi rakyat yang tertindas, tapi ya namanya juga perjuangan melawan penjajah, selalu ada risiko besar. Lama-kelamaan, Belanda makin gencar memburu para pemimpin perlawanan. Mereka pakai taktik licik, nyuap informan, mengadu domba antar sesama pemimpin lokal, dan menggunakan kekuatan militer secara brutal. Pocut Meurah Intan pun akhirnya berhasil ditangkap. Tapi meskipun ditangkap, beliau nggak menyerah. Bahkan konon katanya, ketika diinterogasi, beliau tetap angkuh dan nggak pernah menunjukkan rasa takut. Beliau tetap bangga karena telah membela tanah kelahirannya. Setelah ditangkap, Pocut Meurah Intan sempat dibuang keluar daerah. Beberapa sumber menyebutkan kalau beliau dipindahkan ke tempat yang jauh agar tidak bisa lagi menggerakkan perlawanan. Tapi anehnya, meskipun pernah dibuang, nama beliau tetap hidup di hati masyarakat Lamno. Bahkan hingga hari ini, keturunan dan masyarakat setempat masih menyimpan kisah perjuangannya dengan penuh rasa hormat. Di beberapa tempat, nama beliau bahkan dijadikan nama jalan atau bangunan, meskipun masih sangat terbatas. Hal yang paling menyentuh dari kisah Pocut Meurah Intan ini adalah bagaimana beliau tetap memilih berjuang meskipun semua orang di sekitarnya mulai mundur satu persatu. Kehilangan suami, dikejar-kejar Belanda, tinggal di hutan dalam kondisi serba sulit, tapi beliau tetap bertahan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Bahkan di zaman sekarang aja, ketika kita punya fasilitas dan teknologi, perjuangan hidup kadang terasa berat. Apalagi zaman dulu, ketika perempuan nyaris nggak punya tempat di medan perang, tapi Pocut Meurah Intan bisa nunjukin bahwa beliau mampu dan bahkan jadi pemimpin. Sayangnya, seperti yang tadi sempat disinggung, nama beliau belum diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Masih sangat sedikit dokumen atau arsip yang bisa dijadikan dasar buat mengusulkan gelar tersebut. Tapi bukan berarti kita harus diam aja. Justru kita sebagai generasi muda, konten kreator, peneliti, dan masyarakat umum bisa mulai bergerak. Dengan menceritakan kembali kisah beliau, bikin konten,
dokumentasi, atau sekadar diskusi di media sosial, itu udah jadi langkah kecil yang bisa berdampak besar. Dan ini bukan cuma soal menghargai sejarah, tapi juga soal membangun kesadaran bahwa perempuan punya peran besar dalam perjuangan bangsa. Bukan cuma jadi penonton atau pendukung dari balik layar, tapi juga bisa berdiri di garis depan dan mengubah sejarah. Pocket Meura Intan adalah salah satu bukti nyatanya. Nah, dari sini kita bisa mulai sadar bahwa sejarah Aceh itu luas banget. Setiap daerah punya tokohnya sendiri, punya kisah perlawanan yang unik dan penuh inspirasi. Dan seringkali, kisah-kisah itu tersembunyi karena nggak pernah ditulis. Tapi dengan sedikit usaha, kita bisa gali kembali dan bikin mereka dikenal oleh dunia. Jadi, buat kamu yang selama ini cuma tahu Kut Nyak Dien sebagai satu-satunya pahlawan perempuan Aceh, sekarang udah tahu kan? Bahwa di Aceh Jaya juga ada sosok luar biasa yang patut kita kenang. Pocket Meura Intan. Perjuangannya membuktikan bahwa keberanian itu nggak kenal gender. Dan pahlawan sejati nggak harus terkenal untuk jadi hebat. Setelah kita dengar kisah perjuangan Pocket Meura Intan dari Aceh Jaya, ada satu pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bareng-bareng. Kenapa nama-nama pahlawan seperti beliau bisa terlupakan? Kenapa sejarah cuma mengangkat segelintir tokoh, padahal kenyataannya jauh lebih luas dan beragam? Sebenarnya ini bukan semata-mata salah siapa-siapa. Dulu dokumentasi nggak semudah sekarang. Sekarang semua kejadian bisa direkam, difoto, diviralkan. Tapi di masa kolonial dulu, yang namanya dokumentasi itu terbatas banget. Apalagi kisah-kisah dari daerah terpencil, atau yang hanya disampaikan lewat cerita lisan dari satu generasi ke generasi lain. Kalau nggak ada yang nulis atau nyimpan dokumen pentingnya, maka kisah itu bisa pelan-pelan hilang. Dan itulah yang terjadi sama kisah Pocket Meura Intan. Meski rakyat Aceh Jaya masih mengenangnya, tapi secara nasional nama beliau hampir tak terdengar. Padahal kisah perjuangannya itu punya nilai luar biasa besar. Nggak cuma soal keberanian, tapi juga tentang bagaimana peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, itu ternyata jauh lebih penting dari yang selama ini kita pikirkan. Pocket Meura Intan bukan cuma istri seorang pejuang. Dia adalah pemimpin, seorang strategis, seorang inspirator. Dan itu bukan hal biasa, apalagi di masa dulu ketika ruang gerak perempuan sangat terbatas. Kisah beliau seharusnya bisa jadi inspirasi, khususnya buat generasi muda, dan lebih spesifik lagi, buat para perempuan muda di Aceh maupun Indonesia secara umum. Karena seringkali kita tumbuh di lingkungan yang secara tidak langsung bilang bahwa politik, kepemimpinan, atau perjuangan itu urusan laki-laki. Tapi, sejarah Aceh justru nunjukin sebaliknya. Dari Kut Nyak Dien, Kut Meutia, sampai Pocket Meura Intan, semuanya membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri di barisan depan perjuangan, bisa jadi pengambil keputusan, dan bisa melawan penindasan dalam bentuk apapun. Dan ini nggak cuma relevan buat masa lalu, justru sangat penting buat masa sekarang. Hari ini, perjuangan kita mungkin bukan lagi lawan penjajah bersenjata, tapi kita masih berjuang melawan ketidakadilan, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, dan melawan sikap acuh terhadap sejarah. Kita masih butuh keberanian seperti yang ditunjukkan oleh Pocket Meura Intan. Bedanya, sekarang senjatanya bukan pedang atau senapan, tapi ilmu pengetahuan, kreativitas, teknologi, dan semangat solidaritas. Makanya, kalau kita tahu ada kisah seperti ini, tugas kita bukan cuma mengagumi, tapi juga menyebarkannya. Ceritakan ke teman-teman, tulis di media sosial, atau bahkan angkat jadi film pendek atau dokumenter. Nggak harus tunggu jadi sejarawan dulu untuk bisa menghargai sejarah. Kadang cukup dari satu video seperti ini aja, semangat untuk menggali sejarah lokal bisa hidup kembali. Lalu, kenapa kisah seperti ini penting banget buat terus diceritakan? Karena identitas kita sebagai bangsa dibentuk dari cerita-cerita seperti ini. Kalau kita lupa dengan pahlawan-pahlawan lokal, maka lama-lama kita juga akan kehilangan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Kalau kita cuma tahu tokoh nasional dari buku pelajaran, tapi nggak tahu siapa yang berjuang di tanah kelahiran kita sendiri, itu sama aja kayak tinggal di rumah tapi nggak kenal siapa tetangganya. Kita harus tahu bahwa di balik tiap jengkal tanah Aceh, pasti ada darah perjuangan yang tertumpah, dan tiap tetes darah itu punya cerita. Tinggal kita aja mau dengar dan ceritakan ulang atau enggak. Khusus untuk Pocket Meura Intan, kisah beliau juga sebenarnya bisa dijadikan bahan refleksi. Kadang orang menganggap kalau perlawanan itu harus dilakukan dengan kekuatan besar. Tapi beliau membuktikan bahwa walau kekuatannya kecil,
walau cuma sisa pasukan, selama masih punya semangat juang, maka itu tetap bisa jadi perlawanan yang berarti. Beliau nggak menyerah walau ditinggal suami, dikejar Belanda, dan hidup dalam pelarian. Itu artinya, dalam hidup pun, selama kita punya tekad kuat dan keberanian, kita bisa hadapi apapun. Nggak peduli seberapa besar tantangan yang datang, dan buat kita, generasi muda hari ini, Pokut Meurah Intan juga ngajarin bahwa kita harus punya keberanian untuk berdiri di atas prinsip. Jangan gampang goyah, jangan gampang ikut arus. Sekarang, tantangan kita beda bentuk, tapi nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan cinta pada tanah air tetap relevan. Sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilandasi dengan semangat tulus, maka itu sudah cukup berarti. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang ngomong soal pahlawan perempuan Aceh, jangan cuma bilang Kutnyak Dien. Sebut juga nama Pokat Meurah Intan dari Aceh Jaya. Ceritakan bahwa di balik sunyinya pegunungan Lamno, pernah ada perempuan tangguh yang memimpin perlawanan tanpa pamrih, dan biarkan dunia tahu bahwa sejarah Aceh itu penuh dengan nama-nama besar, termasuk yang selama ini tersembunyi. Kalau kamu tinggal di Aceh Jaya atau punya keluarga dari sana, coba tanyain ke orang tua, kakek, atau nenek kamu. Mungkin mereka tahu lebih banyak tentang Pokat Meurah Intan. Atau bahkan mungkin mereka punya cerita-cerita perjuangan lain yang belum pernah ditulis. Siapa tahu kamu bisa jadi orang pertama yang mengangkat kisah itu dan menyebarkannya ke dunia. Karena pada akhirnya, sejarah bukan milik segelintir orang. Sejarah adalah milik kita semua. Dan kita semua punya tanggung jawab buat menjaga, menggali, dan menceritakannya kembali. Supaya nama-nama seperti Pokut Meurah Intan gak hilang di telan waktu, tapi terus hidup dalam ingatan. Dan menginspirasi generasi berikutnya untuk berani, jujur, dan setia pada tanah air. Kalau kalian suka cerita sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Kasih tahu juga di kolom komentar siapa tokoh Aceh lain yang pengen kalian dengar kisahnya. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.